Mulai ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dodi, selaku dosen pengampu mata kuliah logistik halal dan teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan dua studi kasus mengenai dua client warehouse dengan resiko silent combination dengan uh, studi kasus multimoda transportasi dengan gap sertifikasinya. Sebelum kita mulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Sahla Marela dan teman-teman saya di sini ada Muhammad Irfan Nasrullah dan Bagus Warsugito. Kita lanjut saja ke pembahasannya. Untuk studi kasus pertama itu mengenai dua client warehouse dengan risiko silent contamination. Di soal itu ditanyakan bagaimana sih analisis silent contamination dan mekanisme penyebarannya. Nah, menurut kelompok kami pada kasus ini bukti terjadinya silent contamination itu dapat dilihat dari hasil uji swab laboratoriumnya. Jadi meskipun lantai dan dinding zona halal menunjukkan hasil 0 ppm, ditemukan partikel lemak babi sebesar 15 pm dan filter HVAC dan 120 ppm pada saluran drainase zona halalnya. Nah, temuan ini juga menunjukkan bahwa kontaminasi memang tidak terlihat secara langsung, tapi sudah terdeteksi melalui pengujian laboratoriumnya. Jadi, kontaminasi ini diduga terjadi melalui dua jalur utama. Yang pertama itu melalui sistem aviasi yang digunakan bersama zona halal dan non-halalnya. Terus, partikel lemak babi dari area non-halal dapat terbawa aliran udara dan masuk ke filter di area halalnya. Kedua itu melalui sistem drainasenya yang selain terhubung tanpa grace tap terpisah. Di sisa lemak dari area non-halal itu berpotensi mengalir ke saluran drainase zona halal sehingga meninggalkan residu lemak babi. Jadi selain itu penggunaan sepatu yang sama oleh karyawan dan penempatan sementara palet non halal di area halal juga dapat meningkatkan risiko terjadinya kontaminasi silang. Next. Selanjutnya yang kedua yaitu status halal produk. Berdasarkan temuan tersebut, kelompok kami menyimpulkan bahwa status halal produk tentang klien A belum dapat dipertahankan. Hal ini karena lemak babi termasuk najis berat, sehingga keberadaannya pada fasilitas yang berhubungan dengan produk halal menyebabkan integritas rantai halal menjadi terganggu. Oleh karena itu, fasilitas harus melalui proses penyucian sesuai syariat, dilakukan perbaikan sistem pemisahan, kemudian dilakukan pengujian ulang sebelum dapat digunakan kembali. Yang ketiga, rekomendasi teknis. Kelompok kami memberikan rekomendasi dibagi menjadi tiga tingkat berdasarkan biaya pelaksanaannya. Untuk biaya rendah, perusahaan dapat memisahkan jalur kerja karyawan, menyediakan sepatu khusus di setiap zona, melarang menyimpan palet non-halal di area halal, serta memperketat prosedur sanitasi. Untuk biaya sedang, perusahaan dapat memasang grease trap terpisah, membersihkan saluran drainase secara menyeluruh, mengganti filter HVAC secara berkala, dan meningkatkan frekuensi pengujian swab. Sedangkan untuk biaya tinggi, solusi jangka panjang yang paling efektif dalam memisahkan sistem HVAC membuat jalur drainase yang benar-benar terpisah dan membangun sistem penyimpanan yang terisolasi antara area halal dan non-halal. Yang untuk kesimpulan studi kasus satu, sebagai kesimpulan, silent kontaminasi pada kasus ini terjadi akibat sistem HVAC, drainase, perpindahan pekerja, dan penggunaan fasilitas yang belum dipisahkan secara optimal. Karena kontaminasi berasal dari lemak babi, maka status halal produk tidak dapat dipertahankan sampai seluruh fasilitas disucikan, diperbaiki, dan diverifikasi kembali. Next, selanjutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Irfan. Silakan. Studi kasus 2. Untuk studi kasus 2 yang pertama, critical gap, kan, eh, kelompok kami mengidentifikasi titik-titik yang memiliki risiko kontaminasi paling tinggi atau disebut critical gap. Hasil analisis menunjukkan terdapat tiga segmen yang berisiko, yaitu kereta api, kapal feri, dan truk lokal di Makassar. Pada kereta api ditemukan residu protein babi karena proses pembersihannya hanya menggunakan air bertekanan tinggi tanpa proses samak. Pada kapal feri masih tercium bau alkohol yang menunjukkan proses pembersihan belum optimal. Sedangkan pada truk lokal Makassar tidak dapat ditemukan prosedur pembersihan yang jelas sebelum digunakan kembali. Karena itu, ketiga segmen tersebut menjadi titik paling berisiko dalam rantai distribusi halal. Dua, durasi paparan potensi kontaminasi. Untuk menghitung total durasi paparan potensi kontaminasi, kita
menjumlahkan waktu pada segmen yang memiliki resiko kontaminasi. Kereta api memiliki durasi perjalanan 12 jam, kapal feri 36 jam, dan truk lokal Makassar 4 jam. Jika dijumlahkan totalnya 52 jam, artinya produk dodol halal berada dalam lingkungan yang berpotensi terkontaminasi selama 52 jam perjalanan. Ketiga, metode pembersihan yang tidak memenuhi syariah. Pada kasus ini, metode pembersihan yang tidak memenuhi standar halal terdapat pada kereta api dan kapal feri. Pada kereta api, kontainer sebelumnya digunakan untuk mengangkut babi, namun pembersihan hanya dilakukan dengan air tekanan tinggi tanpa proses semak. Padahal dalam konsep halal, fasilitas yang terkena najis berat harus melalui proses proses pencucian sesuai ketentuan syariah. Sementara pada kapal feri, kontainer hanya dibilas menggunakan air laut. Hasil inspeksi menunjukkan hasil adanya bau, alkohol, dan indikasi residu fermentasi. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembersihan belum optimal dilakukan. Dengan demikian, metode pembersihan pada kedua segmen tersebut belum dapat menjamin hilangnya kontaminasi secara menyeluruh. Oke, selanjutnya bagaimana sih pengaruh suhu terhadap risiko penyerapan najis pada makanan dodolnya? Jadi suhu juga itu dapat mempengaruhi tingkat risiko kontaminasi pada produk pangannya. Dalam kasus ini suhu tertinggi terdapat pada truk lokal Makassar yaitu 28 derajat Celcius, sedangkan suhu terendah terdapat pada truk Jakarta, Cirebon yaitu 22 derajat Celcius. Jadi suhu yang lebih tinggi dapat meningkatkan aktivitas mikroorganisme dan memperbesar kemungkinan perpindahan aroma maupun dari lingkungan sekitar ke produk atau kemasannya. Jadi oleh karena itu suhu 28 derajat Celcius itu memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan yang 22 derajat Celcius yang tadi. Jadi namun perlu dipahami bahwa faktor utama yang menyebabkan risiko kontaminasi itu tetap berasal dari adanya residu non halal dan prosedur pembersihan yang tidak sesuai. Jadi untuk ini kesimpulannya itu dapat disimpulkan bahwa titik resiko terbesar dalam rantai distribusi ini berada pada segmen kereta api, kapal feri, dan truk lokal Makassar. Total paparannya itu 52 jam. Prosedur pembersihan pada beberapa moda transportasinya juga ternyata belum memenuhi standar halal, sehingga diperlukan pengawasan dan penerapan prosedur sanitasi yang lebih ketat untuk menjaga integritas produk halal selama proses distribusinya. Baik, segitu saja untuk pembahasan mengenai dua studi kasus yang telah kami jelaskan tadi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.